Kenapa Real Madrid versus Barcelona selalu penuh drama? Dalam dunia olahraga, hanya sedikit rivalitas yang mampu memikat hati miliaran penonton dan melampaui sekat-sekat budaya seperti El Clasico. Pertemuan dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, telah menjadi simbol persaingan sejati dalam olahraga, bukan hanya karena kehebatan pemain-pemainnya, tetapi juga karena kompleksitas sejarah, budaya, dan politik yang menyertainya. El Clasico adalah perayaan segala sesuatu yang membuat sepak bola menjadi olahraga paling dicintai di dunia, dan setiap pertemuan kedua tim ini selalu menawarkan drama dan cerita yang tak terlupakan. Namun, di balik gemerlap Stadion Santiago Bernabeu dan Camp Nou, ada cerita panjang yang penuh dengan konflik, ambisi, dan perjuangan. Rivalitas ini tidak muncul dalam semalam. Untuk memahami sepenuhnya mengapa El Clasico menjadi pertandingan sepak bola paling terkenal di dunia, kita harus kembali ke masa lalu, ke akar sejarah Spanyol yang penuh gejolak. Rivalitas Real Madrid dan Barcelona tidak sekedar soal siapa yang lebih sering menang. Ini adalah pertarungan identitas yang dalam. Barcelona, yang sering disebut més que un club, atau lebih dari sekadar klub, telah lama menjadi simbol perjuangan rakyat Catalunya untuk mendapatkan pengakuan atas budaya, bahasa, dan otonomi mereka. Di sisi lain, Real Madrid sering dianggap sebagai representasi dari kekuasaan pusat di Madrid, ibu kota Spanyol. Hubungan antara Catalunya dan pemerintah Spanyol seringkali penuh ketegangan. Pada masa pemerintahan diktator Francisco Franco tahun 1939 sampai 1975, budaya Catalunya ditekan, bahasa Catalunya dilarang, dan segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat dibungkam dengan keras. Dalam konteks inilah, Barcelona menjadi simbol perlawanan. Camp Nou bukan hanya stadion sepak bola, itu adalah tempat di mana warga Catalunya dapat mengekspresikan identitas mereka, meskipun di bawah ancaman represi. Sebaliknya, Real Madrid, meskipun tidak secara resmi berafiliasi dengan Franco, sering dianggap sebagai alat propaganda pemerintah. Keberhasilan klub di bawah kepemimpinan Franco sering dilihat sebagai cerminan supremasi pusat. Hal ini menciptakan ketegangan yang jauh melampaui lapangan sepak bola. Setiap kali Real Madrid dan Barcelona bertemu, itu bukan hanya pertandingan olahraga, melainkan bentrokan ideologi, identitas, dan sejarah. Di samping itu, tidak dapat disangkal bahwa daya tarik utama El Clasico adalah kehadiran para pemain hebat yang telah membela kedua tim ini sepanjang sejarah. Di era 1950-an dan 1960-an, Alfredo Di Stefano menjadi ikon Real Madrid, membantu klub meraih 5 gelar Piala Eropa berturut-turut. Di sisi lain, Johan Cruyff tidak hanya mengubah gaya bermain Barcelona, tetapi juga menjadi simbol perjuangan Catalunya melalui pendekatan taktisnya yang revolusioner. Di era modern, rivalitas antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo membawa El Clasico ke tingkat yang sama sekali baru. Setiap pertemuan mereka menjadi duel pribadi yang memukau dunia. Messi, dengan gaya bermainnya yang artistik dan naluri gol yang tajam, sering dianggap sebagai lambang kesetiaan dan semangat klub Barcelona. Di sisi lain, Ronaldo, dengan kekuatan fisik dan ambisinya yang tak terbendung, melambangkan profesionalisme dan kegemilangan Real Madrid. Namun, cerita ini tidak hanya tentang mereka. Nama-nama seperti Ronaldinho, Zinedine Zidane, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Sergio Ramos telah menambahkan lapisan emosi dan cerita ke dalam sejarah El Clasico. Gol-gol ikonik, selebrasi kontroversial, dan momen-momen yang menentukan telah menjadikan pertandingan ini sebagai salah satu yang paling ditunggu di dunia olahraga. Sejarah El Clasico dipenuhi dengan momen-momen yang tak terlupakan. Salah satu yang paling kontroversial adalah ketika Luis Figo yang pindah dari Barcelona ke Real Madrid pada tahun 2000 disambut dengan lemparan kepala babi oleh penggemar Barcelona di Camp Nou. Insiden ini mencerminkan betapa dalamnya emosi yang terkait dengan pertandingan ini. Ada juga momen ketika Lionel Messi mencetak gol kemenangan di Santiago Bernabeu dan merayakannya dengan mengangkat kaosnya di depan para penggemar Madrid. Tindakan ini memicu kontroversi besar dan menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah sepak bola modern. Selain itu, tidak bisa dilupakan duel panas antara Jose Mourinho dan Pep Guardiola saat keduanya memimpin Real Madrid dan Barcelona. Perang kata-kata mereka di media dan intensitas pertandingan di lapangan membawa rivalitas ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Selain itu, bagi mereka yang beruntung menyaksikan El Clasico secara langsung di stadion, pengalaman itu sulit dilupakan. Camp Nou dan Santiago Bernabeu, dua stadion terbesar di Spanyol, menawarkan atmosfer yang tak tertandingi. Sorakan ribuan penggemar, warna-warni bendera, dan nyanyian supporter menciptakan suasana yang benar-benar magis. Setiap penggemar membawa emosi mereka ke stadion, dan energi itu dapat dirasakan bahkan dari layar televisi. Tidak peduli di mana Anda berada, ketika El Clasico dimulai, seolah-olah dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pertunjukan ini. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi dan media sosial, El Clasico telah melampaui batas geografis untuk menjadi fenomena global. Pertandingan ini tidak hanya menarik perhatian penggemar sepak bola, tetapi juga menarik perhatian mereka yang biasanya tidak mengikuti olahraga ini. Gol-gol spektakuler, selebrasi dramatis, dan insiden kontroversial dengan cepat menjadi viral di internet, menciptakan diskusi global. Selain itu, El Clasico juga memiliki dampak ekonomi yang luar biasa besar. Hak siar pertandingan ini dijual ke lebih dari 180 negara, menghasilkan pendapatan besar bagi La Liga dan kedua klub. Pendapatan dari penjualan tiket, merchandise, dan sponsor juga sangat besar, menjadikan El Clasico sebagai salah satu aset paling berharga dalam dunia olahraga. Meskipun kepergian Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo meninggalkan kekosongan besar, regenerasi pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Vinicius Junior telah membawa wajah baru ke El Clasico. Para pemain ini tidak hanya membawa bakat yang luar biasa, tetapi juga semangat baru yang memastikan bahwa rivalitas ini akan terus hidup. Pelatih juga memainkan peran penting dalam menjaga intensitas El Clasico. Dengan filosofi yang berbeda-beda, mereka membawa gaya dan pendekatan unik mereka ke dalam pertandingan, menciptakan duel taktik yang menarik untuk disaksikan. Jadi, El Clasico bukan hanya pertandingan sepak bola, ini adalah cerminan dari sejarah, budaya, dan identitas yang kompleks. Dalam setiap pertemuan, ada cerita yang diceritakan, emosi yang dirasakan, dan kenangan yang tercipta. Bagi para penggemar sepak bola, El Clasico adalah pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan, yang terus memikat hati mereka dari generasi ke generasi. Saat kita menantikan pertemuan berikutnya antara Real Madrid dan Barcelona, satu hal yang pasti, El Clasico akan terus menjadi simbol dari semua yang membuat sepak bola begitu indah. Apakah Anda mendukung Real Madrid atau Barcelona? Satu hal yang kita semua bisa setujui adalah bahwa pertandingan ini adalah salah satu keajaiban terbesar dalam dunia olahraga.